Ya, senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa berjumpa lagi dalam kesempatan Bina Jemaat. Hari ini kita dengan tema ibadah intergenerasi dan bersama saya sudah ada pembicara yang bukan hanya membawakan teori, materi tentunya tetapi sudah melakukan di jemaat basis pelayanan beliau. Bersama saya ada Pak Pendeta Leonard Andrew Immanuel dari GKI Sidoarjo. Nah Pak, ibadah intergenerasi mungkin berangkat dari saya sendiri mendampingi untuk Komisi Pemuda Remaja. Kami sudah lumayan sering mendengar kata dua ini yang dipadankan Pak, ibadah intergenerasi. Tapi kami ingin mendengarkan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan ibadah intergenerasi itu. Karena saya yakin juga Bapak Ibu yang khususnya akan melihat bagian ini juga punya pertanyaan. Apa itu ibadah intergenerasi? Silahkan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Ibadah intergenerasi atau juga bisa disebut ibadah intergenerasional adalah ibadah yang dihadiri dan digiati. Ya, ini penting, dihadiri tapi juga digiati, dihidupi, dikerjakan bersama-sama oleh jemaat lintas generasi. Mereka menjadi penggiat bukan hanya satu dua kelompok atau kategori usia saja, tapi seluruh kelompok atau kategori usia itu ikut bekerja sama membangun liturgi, membangun ibadah. Karena liturgi dari kata aslinya bahasa Yunani itu laos ergon, kerja bakti. Gitu, kerja bakti. Yang kerja adalah semua, yang berbakti, beribadah adalah semua. Apa yang mereka kerjakan intinya adalah relasi kasih Allah Trinitas. Jadi ada beberapa kata kunci ya, bahwa ibadah intergenerasi atau ibadah intergenerasional itu adalah ibadah yang dihadiri tapi juga digiati, dihidupi, dikerjakan, dibangun bersama-sama oleh lintas generasi dari anak-anak sampai senior, dan yang mereka kerjakan adalah mereka membangun relasi kasih Allah Tritunggal. Intinya saya rasa itu. Oke. Jadi ada kata kunci ya Pak ya yang kalau bisa saya mendengar tadi rasanya seperti partisipasi gitu ya. Betul. Partisipasi. Ya. Dan yang berikut lagi dasar atau tujuannya adalah menghidupi kasih Allah Trinitas. Betul. Wah. Oke Pak, boleh dilanjutkan Pak. Saya sambil mencerna kata kunci yang ada, Bapak Ibu juga pasti sudah mulai menangkap ya. Menghadiri, menggiati bersama, lalu persekutuan Allah Trinitas. Ya, 3 ya. Kalau menghadiri, ya orang tua bisa saja membawa anak-anaknya ke gereja dalam kebaktian umum, kebaktian minggu yang kita sebut kebaktian umum. Tapi anak-anak tidak mendapatkan peran liturgos, peran sebagai pelayan dalam liturgi. Mereka dalam posisi nonton ya, mereka menonton apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Tapi kalau ibadah intergenerasional, anak-anak bukan hanya hadir, tapi mereka terlibat. Mereka ambil bagian dalam peran liturgos. Tentu sebisa yang dapat mereka kerjakan. Kalau anak-anak sudah bisa membaca, mengapa tidak? Mereka dilatih untuk menjadi lektor. Atau mereka menjadi kantorum, pengiring pujian. Atau mereka menjalankan peran aser, menyambut jemaat. Lucu-lucu. Kalau kita disambut orang dewasa, ibadah terkesan formal ya, serius ya, sesuatu yang mengundang sebuah respon-respon tertentu dalam diri jemaat yang datang. Tapi kalau yang menyambut anak-anak, iklimnya udah beda. Anak-anak itu pintu menuju kerajaan Allah. Mereka bahkan kata Yesus adalah yang empunya kerajaan Allah. Jadi kalau kita datang disambut oleh anak-anak, mereka mengambil peran liturgis ya. Mereka menyalami kita atau mereka menunjukkan gesture
salam namaste misalnya pada waktu ketika kita datang dan masuki ruang ibadah. Awal itu sudah sesuatu yang menyenangkan ya, dan itu penting untuk membangun etos, semangat persekutuan. Wow, rupanya ada pembeda dan perbedaan yang jelas ya Pak ya. Antara ibadah yang biasanya mungkin dilakukan orang tua daripada anak gak ke gereja, ditinggal di rumah sendiri, dibawa aja. Tapi tadi kemudian jadi penonton. Atau kemudian kehadiran anak yang memang dipersiapkan dalam keterlibatannya dalam liturgi yang kemudian tadi Bapak menyebutnya peran. Jadi ada penonton atau sebagai orang yang punya peran. Betul. Oke, Pak, mungkin ada hal lain lagi yang ingin diceritakan yang sebenarnya menjadi kriteria ya untuk ibadah intergenerasi itu tadi. Supaya benar-benar apa yang Bapak sebutkan bahwa hadirnya anak misalnya bukan hanya sebagai penonton, tapi juga punya peran. Prinsipnya tadi udah mulai Bapak sebut-sebutin ya tadi Pak, tentang ayat kerajaan Allah misalnya itu ya. Oke, silakan. Ada aspek lain yang mendasar yaitu bahwa, dan ini sering kita lupakan padahal kita menyadarinya, bahkan kita mengartikulasikannya dalam percakapan iman sehari-hari. Kita lupa bahwa Allah Tritunggal adalah Allah intergenerasional. Itu sebabnya kita menyebut pribadi pertama sebagai Bapa, pribadi kedua sebagai Anak. apa itu? Persekutuan kasih dalam diri Allah Tunggal adalah persekutuan intergenerasional. Tapi jangan menyalahpahami kata-kata saya seolah-olah Bapa itu kawin dengan siapa lalu kemudian lahir Yesus Kristus ya. Memang ada teologi seperti itu, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Tapi peran Bapa sebagai pribadi dalam diri Allah Tunggal hanya bisa ada oleh karena ada peran anak. Itu hubungan tautologis, hubungan yang saling mensyaratkan. Ripka belum pernah ketemu dengan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Ripka, nama saya Leo, saya seorang ayah. Pernyataan saya valid oleh karena saya memang punya anak. Keayahan saya dikonstruksi oleh anak saya yang bukan saya, pribadi yang berbeda dengan saya. Dan status dia sebagai anak hanya bisa ada oleh karena ada pihak lain yang menjadi orang tuanya, ayah dan ibunya. Jadi peran-peran ini mempersyaratkan tidak ada ayah atau ibu tanpa anak, tidak ada anak tanpa ayah atau ibu. Begitu juga pribadi pertama sang bapa dengan pribadi kedua sang anak adalah kedua pribadi yang hubungannya saling mensyaratkan. Hubungan intergenerasional merupakan dasar paling fundamental untuk seluruh persekutuan kasih Kristiani. Dan implikasinya harus muncul dalam ibadah-ibadah Kristen. Ibadah kita mutlak seharusnya bersifat intergenerasional. Wah, mutlak ya Pak ya, Mutlak, prinsip. normatif dia. Oke, normatif. Dan indah sekali ya Pak, menemukan bahwa ternyata di dalam relasi Trinitas, yang selama ini barangkali kalau di kelas katekisasi atau dalam khotbah orang mendengarnya kan kumpulan atau ya sebuah istilah yang begitu berat gitu ya Pak. Ternyata intergenerational itu pun punya tempat, justru sumbernya dari relasi Bapak dan anak tadi. Wah, oke Pak. Ini mulai muncul ting 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 ya. Mungkin juga Bapak Ibu ini di rumah punya pertanyaan yang banyak ya, tetapi oke, kita lanjut terlebih dahulu. Kita bicara soal yang fundamental tadi ya Pak. Itu kan dari POV kita terutama dari usia dewasa. Kalau anak-anak diharapkan perannya secara liturgis. Kira-kira kalau anak-anak sendiri punya harapan seperti itu enggak ya Pak? Sehingga kemudian suara ini bukan hanya idealisme orang dewasa atau yang berteologi barangkali. Mungkin dalam pengalaman Pak Pendeta.
tentang harapan anak-anak. Harapan anak-anak, dan mereka ngerti nggak sih Pak kalau dalam ibadah itu, atau ya udah tidak ada beda barangkali dengan kehadiran ketika orang tua bawa aja sebagai penonton tadi. Ya, banyak dari kita merasa anak-anak tidak membutuhkan. Kita berpikir demi kepentingan anak-anak. Ya. Kita merasa demi kebaikan mereka, sebaiknya mereka tidak kita paksa untuk bertahan bersama dengan orang tuanya, mengikuti kebaktian umum dari awal sampai akhir. Apalagi dengan menerima khotbah yang tidak disampaikan dalam bahasa anak-anak. Kita membuat sebuah tempat khusus atau sebuah pelayanan khusus bagi anak-anak untuk menerima firman Tuhan. Kita menyebutnya dengan sekolah minggu atau kebaktian anak atau apalah begitu ya. Yang intinya anak dipisahkan dari orang tuanya untuk kepentingan masing-masing. Ada problem serius sebenarnya. Yang pertama, seluruh sejarah orang beriman dari kitab suci sampai sejarah gereja abad 19 menunjukkan bahwa persekutuan kita adalah persekutuan intergenerasional. Itu yang pertama. Dalam Ulangan pasal 6 ada tuntutan agar orang tua memperdengarkan Shema Yisrael itu kepada anak-anaknya. Ya. Dalam segala keadaan, duduk, berdiri, ketika mereka bangun mengajarkan apa-apapun kepada anak-anak itu. Tapi juga dalam ritus Paskah Yahudi ada peran anak. Untuk apakah kamu melakukan semuanya ini? Ya. Ada anak kecil yang punya peran liturgis untuk mengajukan pertanyaan itu. Berarti anak hadir dalam ibadah terpenting umat Yahudi. Dia menjadi liturgos. Nah, sampai sejarah gereja menunjukkan kebaktian-kebaktian kita adalah kebaktian intergenerasional. Tidak pernah ada sekolah minggu dari abad pertama sampai abad ke-18. Sekolah minggu itu barulah muncul pada 200 tahun belakangan ya, ketika ada kebutuhan untuk mendidik anak-anak yang adalah buruh pabrik di Inggris. Mereka tidak bisa baca tulis, lalu kemudian diajari untuk bisa baca tulis, karena itu disebut sekolah, cuma sekolah minggu karena hanya hari Minggu mereka libur gitu. Mereka diajari supaya bisa baca tulis, dan pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 ketika sekolah-sekolah pada akhir abad 19 dan terutama pertengahan abad 20 ketika psikologi perkembangan mulai marak. Psikologi bukan lagi psikologi umum tentang manusia, tapi ada psikologi anak, psikologi remaja, psikologi perempuan, psikologi pria, psikologi lansia, psikologi karyawan. Ada banyak sekali psikologi sosial ya untuk membaca tentang situasi masyarakat. Psikologi menjadi subdisiplin yang mengalami spesialisasi, dan psikologi perkembangan itu berdampak pada cara gereja mendidik iman anak-anak. Dan kemudian dipisahkannya lah anak-anak dari orang tua dalam kebaktian minggu dalam rangka supaya anak-anak bisa menerima pelayanan firman dari perspektif psikologi perkembangan yang proper untuk mereka. Di satu sisi saya senang karena melihat bahwa gereja keep up, ya, gereja mengikuti perkembangan disiplin keilmuan, dan gereja makin peka pada kebutuhan-kebutuhan unik dari manusia. Tapi di sisi lain ada harga yang harus dibayar, yaitu bahwa keutuhan keluarga dalam persekutuan bersama dengan jemaat di kebaktian umum atau kebaktian minggu menjadi hilang. Kita kehilangan sesuatu yang berharga sebenarnya. Dan oleh karena itu bagaimana kita memulihkan ini. Saya tidak
sedang menolak kebaktian kategorial yang disebut dengan sekolah minggu atau kebaktian untuk remaja atau pemuda. Tidak, tapi bukan pada hari Minggu. Pada hari Minggu seharusnya kita datang bersama-sama menghadap Tuhan sebagai umat, ya, sebagai sebuah persekutuan lintas generasi. Dan di dalam kitab suci juga ada banyak metafor penamaan untuk persekutuan orang beriman. Misalnya keluarga Allah, lalu kawanan domba-domba Allah. Ya. Mosok cuma domba dewasa saja, ya yang anak-anak juga kan. Lalu tubuh Kristus, tubuh Kristus. Itu kan Rasul Paulus mengatakan dalam surat kepada jemaat di Korintus tentang anggota-anggota tubuh, ada yang terpandang, ada yang lemah. Perannya berbeda-beda, tapi masing-masing saling mendapatkan perhatian. Bahkan yang lemah mendapatkan perhatian yang khusus seperti itu. Jadi ada banyak dasar dalam kitab suci dan tradisi sejarah gereja tentang pentingnya untuk anak-anak hadir dan terlibat dalam kebaktian umum. Hal lagi, Ripka, kita kayaknya nggak bermasalah untuk anak-anak TK dan anak-anak SD kelas 1, 2, 3 misalnya disuruh untuk ikut upacara bendera. Menyanyikan lagu-lagu nasionalisme, menghormat pada bendera. Saya tanya, mereka mengerti tentang nasionalisme? Ngertinya paling upacara wajib. Iya, tapi mereka kalau ditanya kan tidak mengerti nasionalisme sebagai ideologi. Iya. Mereka masih belum mampu untuk menjangkau pengertian-pengertian abstrak itu. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk mewajibkan mereka mengikuti upacara bendera. Dan anak-anak juga tidak komplain kayaknya. Mereka juga senang-senang saja. Yang mau saya katakan adalah ada hal-hal di mana pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tidak dipentingkan, tidak diperlukan. Ya. Begitu juga dalam kebaktian minggu, orang datang dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Dan Tuhan tidak berkeberatan dengan itu. Ketidakmampuan anak-anak untuk memahami liturgi minggu seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghalangi mereka datang dalam kebaktian minggu. Wah, baik, luar biasa ya Pak. Jadi seringkali yang jadi tantangan dalam diskusi misalnya adalah point of view anak-anak tadi. Apakah mengerti apa yang ideal, yang abstrak tadi menurut Bapak ya. Tapi hari ini kemudian dijelaskan bahwa ada kalanya hal yang seperti itu tidak jadi yang terdepan, yang terutama. Tapi partisipasi sekali lagi untuk ibadah intergenerasi. Pertanyaan terakhir Pak untuk bagian ini. Kalau tadi Bapak menjelaskan apa yang disebut ibadah intergenerasi, menurut Bapak ada nggak kekeliruan-kekeliruan dalam memahami ibadah intergenerasi, tapi kemudian dalam pengalaman Bapak nemukan itu disebut juga intergenerasi? Ya, kayaknya ada beberapa ya. Yang pertama adalah asal anak hadir datang dalam kebaktian, lalu kita menyebutnya sebagai kebaktian intergenerasional. Ya sudah bagus, tapi inti dari kebaktian intergenerasional adalah semua generasi terlibat membangun liturgi, membangun ibadah. Termasuk anak-anak. Anak-anak tidak diperkecualikan dalam kerja liturgis itu. Ya tentu sebisa yang mereka lakukan. Bagaimana dengan anak-anak balita? Mereka bisa kok untuk dilatih menyanyi misalnya atau menari misalnya. Ya, kita pakai lagu-lagu anak dalam kidung ceria atau di kidung jemaat. Itu biasanya ada lagu-lagu yang dikasih tanda asterik, tanda bintang, itu lagu anak-anak. Itu dipakai, lalu kemudian anak-anak menyanyi dan menari misalnya, itu pun juga peran liturgis. Atau mengedarkan kantong kolekte, ya. Sesuatu yang sangat dapat dikerjakan oleh anak-anak. Yang penting adalah anak-anak bukan konsumen, mereka produsen. Kebaktian atau ibadah intergenerasional
menentang segregasi, menentang pemisahan usia dalam kebaktian umum, tapi mereka juga menentang sikap konsumtif dari jemaat yang merasa bahwa tugas saya cuma datang, dengar dan nonton gitu. Padahal jemaat adalah liturgos terbesar dalam kebaktian minggu. Jumlah mereka paling besar dibandingkan dengan liturgos yang ikut gladi bersih, pemain musik, pemandu pujian, lektor, pemazmur, pengkhotbah, itu jumlahnya sangat sedikit ditambah penatua misalnya, dibandingkan dengan jumlah jemaat. Jemaat adalah liturgos, mereka datang untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Satu-satunya yang nonton cuma Tuhan dalam kebaktian minggu. Sisanya yang lain mestinya kerja. Ya. Termasuk anak-anak. Baik Pak, mungkin bagian ini Bapak ingin menyimpulkan sedikit mengenai apa itu ibadah intergenerasi, terutama kata kuncinya Pak yang kita perlu mulai ingat-ingat nih ya. Sebelum nanti kemudian bicara soal praktisnya bagaimana, tapi apa yang perlu diingat oleh setiap orang ya, para pengambil kebijakan ataupun kita yang di ranah aktivis seperti itu. Betul. Yang pertama bahwa ibadah intergenerasional adalah ibadah yang dilayankan oleh semua generasi dalam jemaat. Itu ibadah umat, ibadah jemaat. Maka semua yang disebut sebagai jemaat atau umat berarti anggota baptis dan anggota sidi. Termasuk anak-anak harus ikut dalam usaha atau kerja membangun liturgi atau membangun ibadah minggu itu. Ada partisipasi aktif dari semua pihak. Yang kedua, bahwa kita sebenarnya mengimitasi, meniru dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa kita mau mengimitasi persekutuan kasih ilahi dalam diri Allah Tunggal. Allah intergenerasional itu. Ada gerakan kasih yang mengalir dari Bapa kepada anak, anak kepada Bapa. Dan gerakan kasih itu kita sebut Roh Kudus. Dan persekutuan kasih trinitaris itulah yang sebenarnya kita hidupi dalam ibadah minggu. Kalau tidak ada anak-anak, ibadah minggu hanya dihadiri oleh dan digiati oleh orang dewasa saja. Ada problem serius dengan cara kita bukan hanya memahami Allah Tritunggal, tapi juga menghidupi, mengerjakan ibadah-ibadah kita. Kita punya cacat serius untuk itu. Hal terakhir saya rasa ya, yaitu bahwa ibadah intergenerasional ini sebenarnya mau menyembuhkan luka-luka atau problem-problem serius dari keluarga-keluarga di masyarakat modern. Kita mengalami makin lama makin senjang antara generasi tua dengan generasi muda, antara generasi sebelum lahirnya Gen Z dan milenial itu. Dunia digital makin memperlebar kesenjangan itu. Lalu kemudian kita mengeluh, kita meratap bahwa mereka lari dari gereja, keluar dari gereja, atau kita kehilangan mereka. Jangan kemudian kita memperkuat kesenjangan itu dengan memelihara segregasi dalam kebaktian umum atau kebaktian minggu kita. Mereka harus hadir bersama-sama dengan orang tuanya dan diberi peran. Jangan-jangan mereka cuma disuruh hadir tapi nggak dikasih peran. Lalu kemudian mereka keluar dan merasa bahwa ini bukan ibadah mereka. Baik, terima kasih Pak Leonard. Untuk bagian yang pertama ini cukup untuk menjelaskan apa itu ibadah intergenerasi.